Pemirsa, memperingati setahun serangan Israel ke Gaza, aksi bela Palestina digelar di sejumlah kota termasuk di Jakarta. Boikot terhadap produk Zionis Israel terus menggema. Ratusan warga desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 untuk memboikot produk beberapa tuntutan. Di antaranya mendesak PBB menghukum Israel dan Amerika Serikat, memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, hingga mendorong Presiden terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Purnomo Abdul Aziz akan menjelaskan salah satu studi kasus terkait krisis yang dihadapi oleh sebuah produk akibat gerakan boikot yang ada di negara Indonesia dan di negara-negara lainnya. Produk yang saya akan jelaskan adalah produk Garnier. Produk ini terkena isu bahwa sebagian dari keuntungannya digunakan untuk mendukung negara Israel, negara yang sedang berkonflik dengan negara Palestina. Maka, peran saya sebagai akun handling penting bagi kita untuk memahami bagaimana menghadapi situasi krisis seperti ini, terutama untuk menjaga hubungan dengan konsumen dan membantu perusahaan untuk memulihkan citra serta kepercayaan konsumen. Baik, sebelum masuk ke strategi penanganan krisis, alangkah baiknya kita kenali dulu apa itu produk Garnier dan bagaimana latar belakang perusahaan yang memproduksinya. Apa itu Garnier dan siapa perusahaan di baliknya? Garnier adalah merek perawatan kulit yang diproduksi oleh L'Oréal Group, sebuah perusahaan besar asal Prancis yang berdiri sejak tahun 1904. Garnier dikenal dengan produk-produk berbahan alami dan telah menjadi salah satu merek populer dari lebih 120 negara, termasuk di Indonesia. Namun, produk menghadapi tantangan besar di Indonesia saat ini, khususnya karena munculnya tuduhan bahwa perusahaan induknya memiliki hubungan ekonomi dengan negara Israel. Dan peristiwa yang lalu mungkin kita ada yang masih ingat bagaimana Presiden Prancis kala itu, yaitu Macron, yang menghina salah satu simbol kepercayaan umat beragama, prophet Nabi Muhammad, yang merupakan sebuah pandangan Muslim. Hal ini juga memberikan dampak yang signifikan di mana pergerakan dan seruan boikot produk dari negara Prancis, termasuk Garnier, digalakkan. Sebagai seorang akun handling, peran utama kita adalah menjadi jembatan antara perusahaan dengan konsumen. Dalam situasi krisis seperti ini, ada beberapa langkah penting yang harus kita ambil dalam menganalisis situasi dan memahami sebuah krisis. Kita harus menganalisis situasi secara menyeluruh. Apakah tuduhan yang beredar di masyarakat memiliki bukti yang konkret atau hanya isu yang berkembang di media sosial aja? Hal ini penting untuk menentukan pendekatan komunikasi yang tepat. Mengelola komunikasi dengan transparansi dan empati dalam kondisi krisis, komunikasi juga harus dilakukan secara transparan dan empati. Kita harus memastikan pesan perusahaan sampai dengan jelas kepada publik, tanpa kita melakukan terkesan defensif. Contoh dari pernyataan yang kita speak up atau kita umbar atau kita sampaikan kepada audiens, yaitu kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait situasi ini. Garnier berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan, serta terus berupaya memberikan produk terbaik untuk konsumen di seluruh dunia. Dalam hal ini, untuk memulihkan citra, kita bisa membangun kembali kepercayaan konsumen. Dalam hal ini, untuk memulihkan citra produk, kita bisa mengadakan kampanye sosial yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap isu kemanusiaan, melakukan kolaborasi dengan influencer lokal yang dipercaya mampu untuk menyampaikan pesan-pesan positif perusahaan, dan menggunakan strategi pemasaran lokal seperti menambahkan unsur budaya Indonesia pada kemasan produk Garnier. Berikutnya yaitu membentuk tim krisis manajemen. Hal ini sangat penting karena peran tim sangat penting untuk merespon isu dengan cepat dan tepat.
Sebagai akun handling, kita harus aktif berkoordinasi dengan tim untuk memastikan komunikasi perusahaan tetap konsisten di semua saluran, baik melalui online ataupun melalui offline. Sebagai seorang akun handling, tugas kita tidak hanya sekedar membantu perusahaan berkomunikasi dengan konsumen, tetapi juga memastikan hubungan jangka panjang tetap terjaga meskipun dalam kondisi krisis. Garnier memiliki kesempatan besar untuk belajar dari pengalaman ini dan bangkit dengan citra yang lebih baik dan lebih kuat. Semoga strategi ini dapat membantu perusahaan kembali mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Terima kasih.